Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu Pak Guru harap kabar kalian baik-baik saja ya. Meskipun di dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kita harus tetap semangat belajar. Untuk hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban manusia terhadap hewan. Materi di kelas 4, tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Pada materi kali ini, kita akan mengenal beberapa hewan-hewan yang saat ini kondisinya sudah langka. Karena itu, pemerintah akan berusaha melindungi hewan-hewan tersebut supaya tetap lestari atau tidak punah. Pertanyaannya, hewan apa saja yang akan punah ya? Nah, mari kita lihat beberapa contoh hewan berikut ini. Yang pertama adalah burung cendrawasih. Burung ini adalah burung khas dari Provinsi Papua. Burung ini terkenal dengan bulunya yang sangat indah sehingga banyak diburu oleh para pemburu untuk diambil bulunya dan dibuat menjadi kerajinan tangan atau barang-barang yang bernilai ekspor. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia akan berusaha supaya burung cendrawasih tetap ada dan tetap lestari di Indonesia. Hewan yang kedua adalah badak bercula satu. Badak bercula satu adalah salah satu hewan langka yang dilindungi oleh pemerintah di daerah Ujung Kulon, yaitu di Suaka Margasatwa Ujung Kulon yang letaknya ada di Provinsi Banten. Hewan ini diburu oleh manusia karena culanya yang bisa dijadikan untuk bahan obatan. Hewan ini dilindungi oleh pemerintah karena populasinya yang mulai menurun. Hewan berikutnya adalah harimau Sumatera. Harimau Sumatera saat ini jumlahnya sangat sedikit. Hewan ini banyak diburu oleh manusia karena bulunya bisa dijadikan untuk berbagai bahan yang bisa diekspor seperti tas, jaket, sepatu, dan lain-lain. Untuk itu, pemerintah berusaha melindungi harimau Sumatera di Suaka Margasatwa atau di kebun binatang. Berikutnya, hewan langka yang selanjutnya adalah komodo. Komodo merupakan hewan asli dari Indonesia yang hanya ada di Pulau Komodo, tidak ada di daerah lain ya. Itu sebabnya komodo merupakan hewan endemi yang ada di Indonesia. Sekarang kita lanjut ke hewan selanjutnya, yaitu gajah. Gajah tentu sudah tidak asing ya buat kalian. Hewan gajah itu selain memiliki belalai, dia juga memiliki gading. Nah, karena gadingnya ini, maka hewan gajah banyak diburu oleh manusia. Karena gading ini laku atau diperjualbelikan di kancah internasional, sehingga harganya sangat mahal. Oleh karena itu, banyak pemburu yang memburu gajah untuk diambil gadingnya. Berikutnya, hewan-hewan lain seperti anoa, kuskus, burung kakak tua, dan lain sebagainya. Itulah hewan-hewan yang saat ini jumlahnya sangat sedikit sehingga banyak diburu oleh manusia untuk diperjualbelikan. Nah, bagaimana sikap kita
sebagai warga Indonesia terhadap hewan-hewan, tentu kita memiliki kewajiban. Kewajiban apa saja yang harus kita miliki? Oke, kewajiban kita terhadap hewan-hewan. Yang pertama, kita harus memelihara hewan-hewan tersebut di tempat yang sesuai. Contohnya di Suaka Marga Satwa, kebun binatang, taman safari, atau di tempat penangkaran hewan lainnya. Selain itu, kita juga harus tentu untuk hewan lain, meskipun hewan yang tidak langka seperti hewan-hewan ternak, juga kita harus rajin memberi makan, harus rajin memberi minum, dan memeriksakan hewan-hewan tersebut apabila kondisi hewan tersebut sedang sakit. Nah, itulah kewajiban-kewajiban kita sebagai warga Indonesia untuk hewan-hewan yang ada di Indonesia. Selain itu, karena kita sudah melaksanakan kewajiban, tentu ada hak. Hak apa saja yang dimiliki oleh warga Indonesia terhadap hewan-hewan? Nah, hak kita terhadap hewan-hewan tersebut ada banyak sekali. Tentu kalian sudah pernah minum susu, makan telur, memakan keju, dan memakan bahan-bahan lain yang berasal dari hewan. Itulah hak-hak kita terhadap hewan-hewan tersebut. Nah, demikianlah penjelasan mengenai hak dan kewajiban manusia terhadap hewan. Nah, tugas kalian selanjutnya setelah ini adalah kalian akan berdiskusi tentang hewan-hewan berikut. Nah, selain itu, kalian juga akan mengerjakan latihan soal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban manusia terhadap hewan-hewan melalui aplikasi Google Formulir. Nah, selamat mengerjakan latihan soal menggunakan aplikasi Google Formulir. Semoga kalian mendapatkan nilai yang bagus ya. Nah, demikianlah untuk pembelajaran di hari ini. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.